Kembali di News Sore pemirsa, video seorang oknum PNS polisi mengadang laju ambulans di Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial. Pria tersebut kesal karena jalanan padat dan hendak memastikan ambulans benar-benar membawa pasien. Seorang pria yang mengenakan seragam PNS mengadang dan menghentikan laju ambulans saat terjebak kemacetan di Jalan Pelabuhan 2 Sukabumi, Jawa Barat. Pria ini kesal karena kondisi jalanan macet. Pria ini hendak memastikan bahwa ambulans benar-benar membawa pasien. Ternyata ambulans memang dalam kondisi darurat. Ambulans membawa pasien bayi berusia 60 hari yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Saya tidak tahu juga bakalan ada kejadian seperti itu. Yang nanya juga banyak, bawa pasien ya bawa. Tapi si bapak kan ya seperti itulah, tidak ada dilebih-lebihkan di video seperti itu. Saya juga sirine nyala, rotator nyala, lampu utama nyala. Jadi kita menandakan bahwa kendaraan kita itu ada isinya gitu. Usai video ini viral di media sosial, oknum PNS yang diketahui bertugas di Polres Sukabumi ini meminta maaf. Tadi yang sempat berhenti di ambulan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tiada maksud hal-hal yang lain. Itu saja, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mobil ambulans yang membawa pasien bisa diberikan akses untuk melintas cepat, meski lalu lintas dalam kondisi padat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan asal Wonogiri, Jawa Tengah bisa dikatakan sebagai Kartini masa kini. Betapa tidak, sosok bernama Lina Ozora ini dikenal tangguh sebagai sopir bus hingga dikenal di kalangan pecinta bus antar kota antar provinsi. Perempuan ini bukan sembarang perempuan. Ia juga bukan penumpang, melainkan seorang sopir bus antar kota antar provinsi. Tak hanya cantik, Lina Ozora juga dikenal tangguh karena mampu mengendarai bus besar jurusan Jakarta-Wonogiri. Sebelum bekerja sebagai sopir bus, Lina juga pernah bekerja di sejumlah tempat, mulai dari Jakarta hingga Timor Leste. Perempuan bernama asli Lina Supriyanti ini juga berperan sebagai orang tua tunggal dan menafkahi 3 anaknya yang berusia 12 tahun, 10 tahun, dan 2 tahun. Belajar sih mas, tapi aku pernah bawa putra mulia yang tingkat yang DD itu ditahu-tahu. Persiapannya ya paling kalau kita lagi duduk gini kan gitu, sebelum kita bawa gitu mesti kita lihat dulu, dicek dulu apa yang nyala, apa yang nggak normal gitu kan, biasanya nanti kelihatan semua nih di layar gitu. Kalau emang nggak normal ya kita ngomong dulu sama kernet gitu. Lina bergabung dengan PO Agrama sejak Maret tahun 2021. Selama 1 tahun lebih bekerja, Lina mengaku nyaman dengan pekerjaannya saat ini. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Januar Setiadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca peristiwa penembakan tim Resmob Polresta Surakarta kepada oknum anggota Polres Wonogiri, Polda Jawa Tengah angkat bicara. Penembakan itu perlu dilakukan karena oknum anggota Polres Wonogiri terlibat pemerasan dan melawan saat akan ditangkap. Peristiwa penembakan itu berawal dari adanya kasus pemerasan yang diduga dilakukan 5 orang tersangka, salah satunya adalah oknum Bribda PS. Salah satu korban pemerasan yang ketakutan akhirnya melapor ke Polresta Solo. Usai mendapat laporan, polisi kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap 5 orang pelaku pemerasan termasuk oknum Bribda PS. Saat penangkapan terjadi perlawanan dari para pelaku sehingga membuat petugas Resmob Polresta Solo mengeluarkan tembakan. Kemudian saat di TKP, karena membahayakan keamanan dan keselamatan maupun masyarakat, petugas menembakkan tembakan peringatan ke udara 2 kali. Karena tidak dihindarkan, makanya petugas melakukan penembakan terukur terhadap kendaraan itu. Setelah dilakukan penembakan, ternyata petugas kembali ditabrak ya. Jadi mereka berusaha menabrakkan kembali.
Selain mengamankan kelima tersangka, polisi menyita 1 unit mobil, pistol rakitan, uang tunai, dan kamera. Seluruh tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan kembali agenda pemeriksaan 3 publik figur terkait kasus DNA Pro, yakni musisi DJ Una dan Yosi Project Pop, serta aktor Billy Syahputra. Ketiganya berhalangan hadir pada pemeriksaan hari ini. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menjadwalkan ulang agenda pemeriksaan terhadap sejumlah publik figur yang diduga menerima uang hasil penipuan robot trading DNA Pro. Ketiga publik figur yang dijadwalkan ulang agenda pemeriksaannya diantaranya musisi DJ Putri Una, musisi Yosi dari grup musik Project Pop, serta aktor Billy Syahputra. Musisi Yosi Project Pop telah meminta penjadwalan ulang pada Jumat 22 April 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sementara penyanyi Rosa disebut akan menghadiri pemeriksaan hari ini. Kemudian terhadap saudara BS, pelaku publik figur, meminta dijadwalkan ulang pada hari Kamis tanggal 28 April 2022. Dan yang ketiga adalah terhadap saudara Y, meminta dijadwalkan ulang untuk dilakukan pemeriksaan, yaitu pada hari Jumat tanggal 22 April sekitar pukul 13.00 WIB. Penyanyi Rosa dijadwalkan hadir di Bareskrim Polri untuk pemeriksaan terkait kasus investasi DNA Pro. Sementara itu, pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar kembalikan uang 1 miliar rupiah hasil kasus investasi bodong DNA Pro ke Bareskrim Polri. Polisi terus mendalami kasus dugaan penipuan investasi robot trading DNA Pro lewat pemanggilan saksi dari kalangan publik figur. Pendalaman salah satunya dengan memeriksa penyanyi Rosa sebagai saksi yang diagendakan pada hari ini. Rosa seharusnya menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada 19 April lalu. Tetapi karena satu dan lain hal, pemeriksaan terhadap mantan istri Yoyo Padi itu pun jadi ditunda. Sementara itu, pasangan suami istri Lesti Kejora dan Rizky Bilar memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri Rabu siang kemarin pukul 14.35 menit. Mereka diperiksa sekitar 5 jam terkait kasus investasi bodong DNA Pro. Keduanya dimintai keterangan berkaitan aliran dana dari mitra pendiri DNA Pro, Stephen Richard. Ingin berkolaborasi dengan kita untuk membuat konten lah di platform sosial media kita. Lalu saya tanya, feedbacknya bisa kasih apa? Dia bilang, dia hanya butuh exposure, hanya butuh membuat konten. Dan kebetulan, karena saat itu kami lagi lahiran 1 bulan anak ya, anak kami tepat 1 bulan. Dia datang ke rumah dengan maksud tujuan untuk memberikan hadiah kepada anak kami. Sebelumnya diketahui, Stephen Richard memberi hadiah uang dalam koper yang diduga mencapai 1 miliar rupiah atas hubungan kerjasama sekaligus hadiah kelahiran putra pertama Bilar dan Lesti. Meski demikian, pihak Rizky Bilar menyebut pemberian uang tersebut hanya merupakan konten untuk mempromosikan platform trading DNA Pro. Pasangan ini pun kemudian mengembalikan uang 1 miliar tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, oknum TNI penabrak sejoli di Nagrek, Bandung, Jawa Barat dituntut hukuman penjara seumur hidup. Kolonel Priyanto dinilai bersalah melakukan pembunuhan berencana, penculikan, dan pembuangan mayat. Tuntutan dibacakan auditor militer di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta Kamis siang. Selain menuntut terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup, auditor juga memohon kepada hakim agar terdakwa dipecat dari TNI AD. Auditor meyakini terdakwa melakukan seluruh perbuatan
perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan. Auditor juga menilai terdakwa seharusnya masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa kedua korban usai kecelakaan. Maju, jalan. Seperti diuraikan tadi, sebetulnya dia punya waktu berpikir untuk mengurungkan semua niatnya melakukan pembunuhan ini atau membuang mayat atau membuang saudara Handi ini. Kan butuh jeda selama 5,5 jam dari Limbangan sampai ke jembatan Kalitanjung. Nah, itu memberikan cukup waktu saatnya untuk mengurungkan. Tapi yang dilakukan malah justru membuang kedua. Kolonel Priyanto dan dua anak buahnya menabrak pasangan Handi dan Salsabila di kawasan Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Bukannya ditolong, kedua korban dibuang ke Sungai Serayu, Jawa Tengah. Kolonel Priyanto dan dua anak buahnya menabrak pasangan Handi dan Salsabila saat melintas di kawasan Nagrek, Bandung, Jawa Barat 8 Desember 2021. Kedua korban yang mengendarai sepeda motor terjatuh hingga tergeletak di jalan. Para pelaku kemudian membawa kedua korban yang tak sadarkan diri ke dalam mobil. Bukannya dibawa ke rumah sakit, kedua korban dibuang ke Sungai Serayu di Banyumas, Jawa Tengah. Beberapa hari kemudian, warga menemukan jasad Handi dan Salsabila mengapung di sungai dengan lokasi berbeda. Usai dievakuasi, kedua jasad sejoli ini dimakamkan. Namun makam sejoli ini kemudian dibongkar kembali untuk keperluan otopsi. Diduga Handi meninggal karena ditenggelamkan pelaku, sementara Salsabila meninggal akibat kecelakaan pasca ditabrak pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, News Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Unjuk rasa yang digelar aliansi mahasiswa dan elemen buruh diwarnai kericuhan. Polisi tangkap mahasiswa yang diduga provokator saat demo di Patung Kuda dan Monas. Ratusan truk ekspedisi memadati area dermaga di Pelabuhan Merak, Banten. Padatnya antrean truk ekspedisi karena adanya pembatasan yang akan dilakukan mulai H-7 mendatang.